Renungan Harian 9 Januari dari buku This Day in Baptist History dengan judul Bapa Kebebasan Beragama Amerika. Nats yang diambil Injil Matius 22 ayat 21. Aneh memang, kebebasan beragama tidak dikenal di Amerika di masa para pemukim mula-mula. Seseorang harus mengikuti gereja resmi atau dibuang dari pemukiman. Inilah yang terjadi kepada Roger Williams di bulan Oktober 1635 ketika ia diadili oleh pengadilan umum dan dinyatakan bersalah karena opini-opini yang baru dan berbahaya melawan pihak yang berwenang. Menurut cerita Gubernur John Winthrop, dan dia berhasil melarikan diri selangkah dari para prajurit Massachusetts yang telah dikirim untuk menahan dan mendeportasi dia ke Inggris. Pindah ke tempat yang sekarang disebut Providence, Rhode Island. Williams dan para pengikutnya diberikan tanah sebagai sebuah hadiah oleh teman-temannya, dua kepala suku Narragansetts, Canonicus dan Miantonomi. Di sanalah mimpi besar Amerika akan kebebasan beragama terlahirkan. Ia memimpin pembentukan negara bagian Rhode Island dan memperoleh sebuah surat pernyataan hak dari Inggris yang mencantumkan kemerdekaan hati nurani. Ketika usaha-usaha dilakukan untuk membatalkan hak yang berasal dari tahun 1644 itu, Williams bersamaan dengan Dr. John Clark dari Newport kembali dari Inggris, dan pada tahun 1663 Raja Charles II memberikan Rhode Island sebuah undang-undang koloni baru yang bersahabat. Untuk melakukan sebuah percobaan nyata bahwa sebuah negara yang makmur dapat berdiri dan dipertahankan dengan cara yang paling baik melalui kebebasan penuh dalam hal-hal keagamaan. Para sejarawan Baptis sudah lama mendiskusikan pertanyaan gereja Baptis mana yang mendapat kehormatan sebagai gereja Baptis pertama di Amerika. Tetapi pada bulan Maret 1638, di air yang dingin dari sebuah sungai terdekat, Roger Williams dibaptis oleh Ezekiel Holliman yang telah menjadi anggota jemaat gereja Salem. Kemudian Williams membaptiskan Holliman dan yang lainnya. Demikianlah didirikannya Providence Baptist Church. Tentulah gereja ini adalah gereja pertama di tanah yang baru yang menawarkan pemisahan gereja dan negara, kebebasan hati nurani, dan kebebasan beragama penuh. Untuk hal ini, Roger Williams layak mendapatkan penghormatan dalam sejarah kita. Pada tanggal 6 Januari 1972, hari ini, sebuah monumen untuk menghormati Roger Williams didirikan di National Capitol. Pidato penghargaan disampaikan oleh Senator Henry Bowen Anthony dari negara bagian Rhode Island, dan senator itu berkata, kebebasan beragama yang sekarang diakui semua sebagai prinsip dasar dari pemerintahan yang beradab, pada waktu itu dipandang sebagai sebuah teori yang lebih liar daripada pendapat lain apapun, baik dalam bidang moral, politik, ataupun keagamaan yang pernah mendapatkan perhatian serius untuk manusia. Hal itu dianggap sebagai hal yang tidak dapat diterapkan, tidak teratur, tidak saleh, dan kalau hal itu tidak sama sekali merusak tatanan sosial, maka hanyalah karena kekonyolan yang luar biasa membuat tidak mungkin ada usaha serius untuk menerapkannya. Monumen itu, sebuah patung Roger Williams, diselesaikan oleh Franklin Simmons pada tahun 1872 dan dapat dilihat hari ini di lantai pertama sayap rumah di Hall of Columns di Washington DC pada tahun 1965. Kongres Nasional Amerika Serikat mengotorisasi pembangunan sebuah peringatan nasional untuk Roger Williams, dan 1,8 hektar tanah dibeli oleh National Park Service pada tahun 1874 di pinggiran kota Providence untuk tujuan ini. Walaupun Roger Williams meninggal tahun 1683, keyakinan iman baptisnya mengenai kebebasan beragama terus hidup di Amerika, dan kita berhutang jumlah yang tidak terhitung kepada visinya mengenai kebebasan. Renungan tambahan Dr. Sontoliau. Poin pertama, orang baptis, para Anabaptis, dianiaya karena iman mereka ribuan tahun. Dianiaya oleh Kaisar Pangan, dianiaya Roma Katolik, Anglikan, Protestan, dan Reformat.
Saya tidak pernah baca ada kelompok lain selain orang baptis yang berjuang untuk kebebasan beriman. Dan ketika sudah mayoritas di Amerika Serikat tetap mempertahankan kebebasan beriman, tak mau menganiaya pihak manapun. Kaum baptis bukan berjuang untuk kebebasan beragama bagi diri mereka saja, melainkan bagi seluruh umat manusia. Mengapa? Orang baptis tidak menghendaki seseorang beriman karena dilahirkan, apalagi karena diberi indomie atau bantuan apapun. Orang baptis menyerukan pertobatan dan iman dari hati yang bebas, maka tidak mungkin memaksa siapapun untuk beriman. Poin kedua, mengapa baptis begitu yakin terhadap kebebasan beragama? Karena yakin imannya adalah kebenaran, bahwa kebenaran hanya dicapai melalui pemberitaan dan argumentasi, bukan dengan cara intimidasi, kekerasan dan kekuasaan pemerintah. Makanan yang enak itu ditawarkan, kalau dipaksakan maka itu pasti racun. Beritakan Injil, bukan paksaan Injil. Terlebih tidak membunuh orang demi Injil atau demi pengajaran yang diyakini benar. Injil yang diberitakan dengan kekerasan pasti Injil yang palsu. Injil yang benar harus diberitakan dengan sopan dan sikap moral yang tinggi. Membunuh orang dengan tuduhan orang itu bidat karena salah memahami Tritunggal, ini bisa membuat orang berpikir konsep Tritunggal dari iblis. Poin ketiga, Roger Williams sungguh agung. Bukan hanya orang Amerika Serikat berhutang kepadanya, bahkan kita, setiap orang yang diselamatkan oleh Injil yang diberitakan misionaris dari Amerika Serikat. Karena oleh keberanian dan kegigihan Roger, gereja yang benar eksis di Amerika Serikat. Dan oleh gereja yang benar itulah para misionaris dikirim ke seluruh bumi. Sekarang gereja yang benar semakin sulit ditemukan, karena orang yang seperti Roger Williams sudah sangat langka. Mungkin Anda tidak dituntut mati demi kebenaran. Ya, setidaknya terimalah kebenaran dan ajarkanlah kebenaran kepada keluarga Anda. Dan carilah gereja yang benar serta berpindahlah ke sana. Harga yang sangat murah. Demikian renungan hari ini 9 Januari bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.